Halo guys, jadi ketemu lagi dengan gue Steven dan kali ini gue ditemani oleh Steven gitu. Hai guys, Steven Black. Yes, jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan parfum apa aja yang akan enak dipakai di musim hujan, stay tune ya. Nah, jadi kalau misalnya ini kan kita udah di bulan September nih, Oktober udah gitu, November, Pokoknya Desember hujan-hujanan gitu kan lah ya. udah mulai hujan nih kan. Jadi kan udara udah mulai teduh gitu. Even Betul. beberapa hari lalu gue ngerasa kayak udah nuansa Natal nih. Yang Nuansa ada Natal? ini nih yang hujan seharian itu loh. Oh iya. Yang dingin itu ya. Iya betul, itu adem banget. Nah, Enak adem banget gitu. Jadi maksudnya itu masa-masa di mana gue ngerasa, oke, gue kepengen pakai suatu parfum yang nggak terlalu nyegrak, nggak terlalu laut gitu, yang making statement gitu. Nah, kali ini kita punya 7 parfum pilihan. Kenapa Yes. 7 gitu? Karena seminggu ada 7 hari. Oh oke, make Gitu. sense. Jadi kan bisa ganti-ganti gitu. Betul. Yang pertama-tama gue kepengen ini. Ini adalah Hermes Sur Le Toit. Unjah Sur Le Toit gitu. Ya. Nah, jadi kenapa ini menjadi pilihan gue pada waktu kayak parfum musim hujan gitu? Karena Sur Le Toit ini adalah parfum yang bagi gue kayak kalau misalnya kalian ada di kebun mawar dan dia habis hujan gitu, kalian bisa nyium aroma mawarnya, Yes. nyium daun-daunnya gitu. Greennessnya. Ya? Greenness, jadi dia bener-bener green gitu. Jadi memang kalau untuk musim hujan gitu, dia parfum yang bikin kita kayak gimana ya, rasanya teduh hati gua. Asik tentu. tapi menurut gue ya dari semua lini yang ini ya, kan orang-orang lebih terkenal si Sur Le Nil kan. Iya. Tapi gue paling suka si Sur Le Toit ini. Sama. Karena dia ada cozy-nya walaupun Iya, dia bener. green gitu. Mungkin karena kita sama-sama Steven. Iya. Next. So, sekarang giliran gua, ini parfum yang buat hujan-hujanan juga, cuman wanginya itu green, masih ada satu vibe sana sama si Sur Le Toit, cuman agak beda direction menurut gua. Iya, benar. Ini adalah wangi Senayan City, guys. Yeay. Wangi Senayan City pada masanya. Sekarang nggak lagi ya? Enggak, sekarang udah enggak. Dan wangi ini tuh gimana ya? Greennya ada, floralnya ada, terus punya aspek menurut gua tuh kayak cozy. Iya, benar. Dia ada satu sisi greenness-nya yang bisa dibilang tuh nggak terlalu sampai pahit gitu kan ada yang green yang sampai pahit banget, earthy banget gitu. Nah di Sampai sini yang enggak. dia bener-bener kayak kerasa acidity kayak Galbanum Yes. gitu kan. Di sini enggak, di sini light, bisa Iya. dibilang light. Greennya tuh enak, terus floralnya juga enak, sisi manisnya juga nggak terlalu manis, jadi kayak balance banget gitu menurut gue. Ini si Diptyque L'Ombre dan Slow ini, gue bilang gue ngedapet nuansa kayak daun jambu, ya nggak sih? Sebenarnya aroma cassis Iya. gitu, Iya. ya kan? Dan ini wanginya sangat memorable, apalagi buat kalian anak Senayan City. Jadi kalau misalnya kalian suka ke Senayan City, kalian harus coba ini. Bayangin lu ke Senayan City malam-malam. Iya. Jadi malam-malam jadi jam 7 gitu Iya, kan. dinner. Dia punya, soalnya lobbynya agak sepi gitu Yes, kan. yes. Jadi memang enak banget. Oh, by the way guys, ini 7 pilihan kita itu nggak ada, bukan ada nomor 7 gitu. Iya. Jadi nggak ada sama sekali Tanpa urutan. urutannya ya. Tapi beda-beda vibe. Beda-beda vibe gitu. Iya. Next one, gue kepengen ngajak kita ke parfum lokal. Ini dari DC Parfumeur, Trésor du Bois gitu ya. Jadi ini kenapa gue pilih untuk parfum musim hujan? Karena kalau ini green 2 ini ya, Iya. ya ini nuansanya brown, warm gitu. Yes. Karena dia mengedepankan notes sebenarnya tobacco Oke. dan ada oud-nya gitu. Nah, tetapi untuk gua dia sedikit mirip cherry yang medicinal. Gue bisa ngerasain creaminess-nya di sini. Iya. Dan tobacco-nya bisa dibilang tobacco yang nggak terlalu dry banget, masih ada Nggak, sisi wet iya, dikit gitu, benar, bukan benar. yang dry tobacco. Terus Aduh, ini- cherry-nya pun nggak sampai manis banget gitu, Nggak. jadi pas. makanya gue bilang cherry-nya itu nuansanya itu medicinal gitu. Pada Yes. waktu gue ngomong sama pemilik brandnya gitu,
ini pakai cherry ya? Enggak sama sekali gitu. Tetapi nuansanya gitu loh. Jadi kayak cherry tobacco, cuman bukan cherry tobacco. Contohnya bukan kayak cherry tobacco di Pure Havan ya, beda banget. Ini vibe-nya beda. Ini ada sisi wetness-nya, enak gitu, very warm, very creamy gitu. Dan ini sebenarnya ya kalau misalnya mirip apa, lu pernah coba Montal yang Otobeko nggak? Yang botolnya merah? Otobeko belum. You know, Amy and Montal is like. Jadi ini kalau kalian suka gitu ya, yang nuansa oriental gitu, yang sedikit fruity, sedikit ambery gitu, tobacco gitu, ini enak banget. Apalagi kalau musim hujan lagi hujan-hujan gitu, terus udaranya dingin, kalian pakai ini, it's gonna. Gue bisa ngebayangin kalau pergi ke Lembang, Puncak pakai ini tuh enak banget ya kan? Wanginya asik menurut gue. Iya, kita butuh liburan guys. Right, move. Next. Next, gue pengen ngomongin yang namanya Stronger With You Intensely. Nah ini bisa dibilang denganmu wangi. Oke. Ini bisa dibilang wangi amber yang sangat people pleasing ya menurut gue ya. People pleasing, cozy banget wanginya. Pas pacaran pun ini menurut gue parfum yang cocok untuk date night gitu. Date night hujan kayak lu cuddling gitu. Cerita dong, soalnya kan ini kan cukup baru nih. Yang gue tahu yang Stronger With You sama yang Freeze gitu. Ini bukan yang paling baru. Jadi Stronger With You dulu, Intensely, baru yang Freeze gitu ya. Habis itu baru lagi yang Absolutely. Oh, kalau gitu beda dengan yang biasa apa nih? Ini lebih dense. Lebih dense. Jadi bener-bener seperti namanya intense. Jadi dia versi lebih intensnya, bisa dibilang lebih dark ya, lebih dark sedikit, lebih rich. Bisa gua dibilang. Baca lagi konsentrasinya apa sih, lu tau nggak? Ini EDP deh setahu gua. Oke, whatever. Iya. Ini pokoknya wanginya lebih dense, dia lebih bold. Cuman ada satu kekurangan di sini menurut gua, dia longevity-nya malah somehow agak bikin gimana ya? Very close to the skin. Tapi itu bagus dong. Jadi ini cocok dalam kondisi intimate gini kan. Maksudnya dalam kondisi kita lagi musim hujan gitu kan. Kita memang bukan kepengen sesuatu yang benar-benar wow gitu. Betul. Nah, jadi yang lebih close, yang cuddly gitu. Ini menurut gue parfum cuddly, parfum hujan-hujanan, very intimate gitu menurut gue. Oke. Stop. Dan menurut gue wanginya ini even cewek pun bisa pakai ya. Walaupun dia ada In Love With You ya kalau versi cewek. Iya, yang pink. Cuman menurut gue ini pun unisex gitu sebenarnya, cowok atau cewek bisa pakai. Dan gue pernah kasih cium ke cewek gitu. Dia bilang ini parfum cewek ya. Oh, really? Serius? Iya. Bukan yang ini ya, tapi yang Stronger With You biasa gitu. Dan yang ini tuh bisa dibilang slightly lebih maskulin dibanding yang sebelumnya. Karena memang gitu. base-nya itu memang ambery ya. Yes, amber pun unisex gitu kan. Yes, exactly. Oke, next one. Gue punya sesuatu yang baru actually. Ini dari Rirana. Ya. Jadi ini adalah varian Tonka Nutmeg. Lu aja yang coba nih. Tonka Nutmeg. Iya, gue kepengen dengar lu punya impression gitu, Tonka Nutmeg. Karena di gua ini adalah suatu aroma spicy tonka gitu ya. Awalnya spicy banget. Spicy dan spicy nutmegnya pun boom. Iya. Dia akan terus ada gitu. Oke. This is nice. Dan dia ini tahan very long time gitu. Dan be careful on the trigger gitu. Mungkin gua rasa sekitar 2-3 spray itu udah cukup gitu untuk menemani lu seharian gitu. Dan kalau misalnya lagi musim hujan itu ini menghasilkan nuansa yang warm, yang soothing gitu. Gue udah pakai full wear kemarin waktu di kantor gitu, waktu udara dingin itu. Waktu udara dingin, aduh enak banget seharian. Jadi maksudnya gue ngerasa berada dalam selimut tonka gitu. Dan di sini tonkanya bukan tonka vanillik banget ya. Enggak manis tonkanya. Di sini enak tonkanya. Kayak very smooth gitu. Dia tonkanya itu menurut gua lebih ke arah nati. Yes. Lebih ke arah nati. Enak ini, enak. Iya. Dan ini memang agak-agak susah didapatnya kalau memang, tapi sekarang ada di Zervinco, kalau kalian mau cari bisa ada, sudah ready stock gitu. Tapi it's not gonna last forever gitu. Karena Rirana sudah agak susah didapat sekarang. Jadi kalau memang kalian mau coba itu, kalian penggemar nuansa almond, kalian penggemar nuansa tonka yang enggak manis ya, karena enggak ada vanilanya, kalian boleh coba ini. Apalagi ini sudah musim hujan, udah mulai dingin udaranya. Ini enak. Tongkanya pun bukan tongka yang terlalu creamy banget juga. Enggak kayak juga. Fresh gitu kan. Iya.
fresh spicy banget awalnya. Iya, lu cocok sih dengan yang ini. Gitu. Dengan selera Ya, lu ini, gitu. ini yang lebih gua banget sih sebenarnya. Oke, next. Ya. Gua pengen ngomongin yang istilahnya parfum musim hujan yang bisa dibilang anytime lu bisa pakai, itu adalah replika By the Fireplace. So, By the Fireplace ini tuh wanginya Pokoknya gue bener-bener ngerasa balik ke Melbourne. yes, Steve. chestnut. Lu tau kan yang makan chestnut itu, it's like that. Apalagi lu tau kalau misal pas lagi winter kita makan chestnut yang panas-panas gitu. Bener. This is it. Gitu, wanginya tuh enak, mellow, agak mellow. Iya. Agak mellow, terus dia chestnutty gitu, terus vanilanya juga ngebalutnya enak. Iya. It's just very nice gitu dipakai lu hujan-hujanan, terus lu pakai sebenarnya kalau lagi adem gitu ya, lu pakai dari pagi pun juga enak gitu. Dia enak dan dia tahan lama untuk EDT loh. Betul, setuju gua. Dan dia bukan tipe yang projectionnya loud, bukan juga. It's very close, very intimate. Tipe-tipenya kurang lebih kayak si Stronger With You. Tapi dia Intensely. senantiasa lingering gitu di sekitar kita gitu. Iya. Selalu ada sepanjang hari gitu. Betul. Jadi wanginya enak. Gue ngerasa, gue inget banget waktu gue retret di sana ya. Terus kita itu biasa retret itu di Paskah, which is di bulan April. Itu kan lagi autumn ya. Lagi autumn. Jadi meskipun autumn di gunung itu udaranya udah sekitar 0 derajat. Nah, okay. Jadi kita kalau kadang kita itu pernah bikin api unggun dan bakar marshmallow gitu. Aduh, nuansanya ngingetin gue ke masa sana. Ini pokoknya guys, salah satu the best dari replika itu By the Fireplace ini. Kalau lu nggak pernah coba, you're missing out. Seriously, you're missing out. Ini very good creation gitu menurut gue. Dan jangan khawatir karena gue dengar dari Amarisa mereka mulai ngelobi supaya bisa masukin ini secara brandnya ya. Iya, brandnya. Margiela itu akan dimasukkan secara official. Oh, nice. Jadi gak doain aja. Singapura lagi ya. Iya. Nah, parfum terakhir yang menjadi rekomendasi kita buat musim hujan adalah Bulgari Eau de Rouge yang ada parfum ya. Ini dia juga tea base. Yes. Tea base dan dia very warm gitu. Jadi kalau kalian mau tahu, ini adalah dia gimana ya? Tehnya itu black tea. Yes. Black tea dan dia agak-agak aromatik juga. Dia dengan kayak ada bumbu-bumbu dapurnya gitu, tetapi nggak menghilangkan dia punya kenyamanan, kehangatan tehnya itu. Menurut gue warm banget sih wanginya. Warm banget gitu. Ada sedikit banget herbally. Terus teh banget pokoknya. Iya benar. Jadi ini kan memang seri teh ya semuanya. Teh. Ada 5 gitu. Iya, ada yang biru, hitam, putih, banyak sama hijau. Hijau sama ini merah. Ini wanginya menurut gue enak, very warm. Iya. Jadi ini kalau misalnya kalian pernah coba L'Artisan Parfumeur yang T42. Iya kan? Iya. Nah, tetapi ini lebih light gitu. Jadi menurut gua lebih enak kalau dipakai di musim hujan, musim dingin kayak gini. Dan sebenarnya ini bukan buat musim hujan pun, lu misalnya pakai di daytime tanpa hujan pun ya, daytime tapi lagi nggak terlalu panas banget. It's very nice. It's very nice menurut gua. Nah, jadi ini 7 parfum rekomendasi dari Frago, dari Steve dan Steve gitu. Untuk kalian ya. Kalau kalian punya rekomendasi nggak, kalian punya komen, jangan lupa leave your comment there. Yes. Kemudian jangan lupa untuk subscribe kita punya channel, dan juga untuk Leroy Black juga thank you. Subscribe, follow kita, dan kita ketemu lagi di video lainnya. Okay, thank you guys. Bye bye.